Terjadinya pengurangan dan penggelembungan perolehan suara secara tiba-tiba menuntun langkah anggota PPK Kuanyar Kabupaten Bangkalan, Husniah, ke Bawaslu setempat pada Minggu 3 Maret. Ia melaporkan Ketua dan Divisi Teknis PPK Kuanyar, Ismail dan Nurul Mustafa, atas terjadinya anomali perolehan suara yang mendadak berubah setelah dimasukkan ke aplikasi Sirekap. Kekecewaan anggota panitia pemilihan Kecamatan Kuanyar, Husniah, akhirnya membuncang. Ia mendatangi kantor Bawaslu Kabupaten Bangkalan bersama sejumlah warga untuk melaporkan Ketua PPK-nya Ismail serta divisi teknisnya Nurul Mustafa pada Minggu 3 Maret 2024 siang. Husniah melaporkan atas dugaan anomali perolehan suara yang mendadak berubah setelah dimasukkan ke aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi atau Sirekap. Ia menegaskan dirinya tidak bisa bersikap diam atas kecurangan di internal PPK Kuanyar yang ia ketahui terjadi perubahan perolehan suara antara hasil rapat pleno rekapitulasi dengan dihasil atau print out dari aplikasi Sirekap. Ia kemudian mencontohkan perolehan suara caleg dari Partai Nasdem dalam rapat pleno rekapitulasi tercatat sekitar 5.400 suara, namun dalam Sirekap atau di hasil malah berkurang menyisakan 700 suara. Sebaliknya Partai Gerindra yang perolehan awalnya sekitar 8.400 suara menggelembung menjadi sekitar 12.390 suara. Kecurigaan Husniah bahwa telah terjadi kecurangan semakin bertambah ketika selama proses rekapitulasi yang berjalan selama 2 hari 2 malam, keberadaan Ketua dan Divisi Teknis bak ditelan bumi. Ia mengatakan ponsel milik Ketua dan Divisi Teknis PPK Kuanyar tidak bisa dihubungi atau lost kontak. Upaya mencari keduanya di kantor tidak membuahkan hasil. Barulah kemudian pada Sabtu malam sekitar pukul 19 malam atau pukul 17 malam, Ketua PPK Kuanyar mengirimkan melalui pesan WhatsApp terkait di hasil salinan yang diinput ke Sirekap. Namun setelah dipelajari secara seksama, di hasil salinan yang dikirim dari Ketua itu ternyata ada perbedaan dari rekap pleno. Sementara itu, kedatangan Husniah selaku anggota PPK Kuanyar ke kantor Bawaslu Bangkalan untuk melaporkan Ketua berikut. Divisi teknisnya disebut Ketua Bawaslu Kabupaten Bangkalan, Ahmad Musta'in Saleh, sebagai sebuah fenomena. Menurut Musta'in, baru kali ini ada PPK melaporkan PPK. Kendati demikian, pihaknya tetap akan melakukan kajian dalam waktu yang cepat untuk menentukan apakah laporan tersebut terkait pelanggaran kode etik atau pelanggaran pidana pemilu. Ya, ini fenomena baru ya, ada PPK melaporkan PPK gitu ya. Coba kita nanti kaji lagi gitu ya, karena seharian kita di sini sudah diterima sama teman-teman staf gitu ya. Dalam waktu cepat kita akan coba kaji gitu ya. Ya, tapi sepintas gitu, tapi kita masih belum melakukan kajian lebih ke kode etik dan pidana pemilu ya. Karena kalau administrasinya kan nggak ada. Jadi lebih ke kode etik penyelenggara pemilunya, saling lapor antar PPK ini ya, atau mungkin ke KPU. Itu fenomena baru ya, untuk menertibkan pasukannya di bawah gitu ya. Jadi ya intinya kan Bawaslu tidak menolak semua laporan gitu ya. Sebenarnya seandainya ini terbuka, saya tidak akan melapor. Kenapa saya sampai melapor? Saya tidak mau ada kecurangan di dalam, yang saya tahu itu saya diamkan. Kenapa saya bilang curang? Karena ketika rapat pleno itu hasilnya itu sekian, kenapa ketika diinput di Sirekap itu kok tidak sama? Berarti itu kan ada apa? Terus waktu perekapannya itu selama 2 hari 2 malam itu kok Ketua dengan divisi teknisnya ini hilang. Dalam artian lost kontak, ditelepon, dicari ke kantor juga ada. Berarti kan saya tambah curiga, ada apa? Ya. Setelah tadi malam kurang lebih jam 19.09, nah itu Ketua itu aktif nge-share hasil desalinan yang diinput ke Sirekap itu. Setelah saya buka, saya baca, ternyata ada perbedaan dari rekap plano yang diinput ke Sirekap itu.
Semisal contoh dari suara dari suara caleg Gerindra Nasdem itu 5.400 kurang lebih. Nah itu sisa 700. Kemudian ada lagi Gerindra yang perolehannya asalnya itu 8.400 kurang lebih, itu menjadi 12.390 berapa gitu. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada hari ini. Atas nama tim redaksi yang bertugas, sampai jumpa dan salam redaksi.